warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takdir dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1, jurusan Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 10156124044. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas ilmu Al-Quran, yakni yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ayat muhkam dan mutasyabih dalam ulumul Quran. Yang kedua, jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Yang ketiga, jelaskan satu alasannya mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan amsal dalam Al-Quran. Yang kelima, jelaskan apa tujuan dan dimaksud Allah memberitakan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yang berbunyi, jelaskan apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih dalam ulumul Quran. Dalam ulumul Quran, muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan tidak memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya perlu penjelasan dari ayat lain. Adapun ciri-ciri ayat muhkam, yakni ayat muhkam maknanya jelas dan tepat baik secara tersurat maupun tersirat. Yang kedua, ayat yang dapat berdiri sendiri dalam pemaknaannya. Yang ketiga, ayat yang tidak memerlukan pentakwilan. Yang keempat, ayat yang mengandung penjelasan tentang hal haram atau perintah larangan. Sedangkan ayat mutasyabih yang pertama itu ayat yang maknanya masih harus diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat yang bergantung pada ayat lain. Yang ketiga, ayat yang memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Yang keempat itu ayat yang memiliki kemungkinan makna lahiriah yang beragam. Ya, saya menjawab pertanyaan yang kedua, yakni jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Nasikh mansukh dalam ulumul Quran memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, menunjukkan bahwa syariat Islam yang diajarkan Rasulullah adalah yang paling sempurna. Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa syariat Islam dapat diubah dan ditetapkan atas kuasa Allah. Yang keempat itu menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk mengutamakan kebaikan dan menghilangkan kesulitan bagi hambanya. Yang kelima, menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang keenam itu menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menaikkan iman kepada Allah. Yang ketujuh itu menunjukkan bahwa syariat Islam bertujuan untuk memahami pengembangan hukum Islam. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga itu yakni jelaskan satu alasan mengapa Allah bersumpah dalam Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa Allah bersumpah dalam Al-Quran. Karena mengapa Allah bersumpah dalam Al-Quran untuk memperkuat berita-berita dan meyakinkan orang yang ragu-ragu akan kandungan Al-Quran. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat itu jelaskan apa yang dimaksud dengan amsal dalam Al-Quran. Amsal dalam Al-Quran adalah perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran untuk menyampaikan pesan-pesan ilahinya. Tujuannya adalah agar manusia dapat memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Kata amsal dari kata matsal atau mitsal yang berarti perumpamaan atau misal atau sesuatu yang menyerupai. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, jelaskan
Apa tujuan dan maksud Allah memberitakan umat-umat terdahulu dalam Al-Quran? Allah memberitakan kisah umat terdahulu dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran dan petunjuk bagi umat manusia. Kisah-kisah tersebut juga bertujuan untuk meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Adapun tujuan Allah memberikan kisah umat terdahulu dalam Al-Quran, yang pertama itu sebagai pelajaran bagi umat Islam, yang kedua untuk meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, yang ketiga memberikan peringatan dan kabar gembira, yang keempat menjelaskan asas-asas takwa ajaran ilahi, yang kelima untuk membenarkan dakwah dan eksistensi Nabi yang sudah berdakwah di masa lalu. Demikianlah jawaban yang saya berikan tentang penjelasan tadi dari tugas ilmu Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dari saya pribadi. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan saya akhiri minallahi musta'an walaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.